Ini sebagai wujud konkret dari pembangkangan itu. Karena dengan lahirnya AHU itu, maka berarti Jatman tidak lagi sebagai Banom, dia sudah keluar sebagai entitas tersendiri. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh alias Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas badan hukum perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama. Apapun produk hukum dari Muktamar versi Lutfi yang akan diadakan di bulan Desember di Pekalongan itu tidak memiliki legal standing apapun, ya. Oleh karenanya, perkumpulan atau pertemuan besok itu bisa dibatalkan demi hukum oleh aparat, ya. Karena apa dasar dia mengadakan pertemuan itu, ya? Kalau aparat pemerintah itu tegas dan tidak terpengaruh oleh kebesaran Pak Lutfi, ini mau tidak mau harus di stop. Ya, ini ilegal, jadi harus dibatalkan oleh aparat karena dia tidak punya dasar hukum. Merujuk pada keputusan NU yang tidak bisa, merujuk pada AHU yang dia buat juga tidak bisa. Terus apa legal standing dia mengadakan perkumpulan itu? Suasana yang sekarang semakin memanas, di mana antara Jatman, ya, Idaroh alias Jatman dalam pimpinan Habib Lutfi ini tidak lagi mengindahkan kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasinya. Ya, padahal sebagai Banom, Jatman semestinya terikat dengan ketentuan pasal 18, ya, ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga NU, dan itu diperkuat pada ketentuan pasal 2 Peraturan Dasar Jatman, di mana kepengurusan Jatman Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Nah, ketentuan ini ya sesungguhnya menjadi satu patokan yang harus ditaati oleh Banom manapun. Nah, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang ada, keabsahan Jatman ini sudah tidak lagi memiliki legal standing, ya. Karena apa? Karena Idaroh Aliyah dalam historinya memang kerap kali melakukan berbagai macam pelanggaran organisasi, dan di situ ketentuan ya pasal 59 angka 1 ART-NU, di mana Idaroh Aliyah sebagai Banom dan semua Banom siapapun dia, ketika dia menyelenggarakan muktamar maka dia harus meminta legitimasi ke NU untuk keabsahannya. Namun dalam pengakuan Orison PBNU, memang Jatman ini merupakan badan otonom yang nyeleneh dan ya aneh-aneh, ya. Dia melakukan langkah-langkah dan pergerakan sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak pernah tunduk pada ketentuan Nahdlatul Ulama. Nah, ini diperparah ya dengan upaya melakukan pembuatan AHU pada tahun 2019. Di sini dengan keluarnya AHU nomor 000724 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2019, ini merupakan langkah yang saya kira fatal, di mana dengan penuh kesadaran bahwa Idaroh Aliyah telah melakukan langkah-langkah pembangkangan terhadap Nahdlatul Ulama. Karena apa? Dengan keluarnya AHU nomor 00724, ini sebagai wujud konkret ya dari pembangkangan itu. Karena dengan lahirnya AHU itu, maka berarti Jatman tidak lagi sebagai Banom, dia sudah keluar sebagai entitas tersendiri, sebagai sebuah perkumpulan yang equal dengan Nahdlatul Ulama. Artinya dari tahun 2019 dia sudah nyata-nyata melakukan pembangkangan dan dia sudah mendeklar diri sebagai perkumpulan. Ini yang saya kira menjadi hal penting, dan itu disampaikan dalam rapat Rois Suriah dan Tanfidiyah yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Sehingga banyak hal-hal yang saya kira perlu kita cermati juga
Ya, ini sebagai satu pertimbangan normatif dari NU, di mana banyak fakta-fakta pembangkangan yang dilakukan oleh Jatman, diantaranya adalah dengan keluarnya AHU, dan setiap kepengurusan produk muktamar tidak pernah dilaporkan ke PBNU, apalagi minta pengesahan itu tidak pernah. Dan juga ketika 17 September 2022 PBNU mengirimkan surat hasil buku himpunan ya tentang peraturan organisasi hasil Konbes NU NU 2022, ini hanya satu Banom, yakni Jatman, yang tidak merespon dari surat PBNU itu. Itu artinya apa? Memang sudah ada tanda-tanda yang sedemikian terang bahwa memang Jatman sudah siap pasang badan untuk berseberangan dengan induknya, yakni Nahdlatul Ulama. Nah, maka rapat harian Suriah Tanfidiyah sudah dengan tegas dan resmi menyatakan bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah tidak memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Sehingga surat edaran yang baru saja dikeluarkan kemarin berdasarkan keputusan dan rapat harian Suriah Tanfidiyah, maka surat edaran itu dianggap tidak pernah ada oleh PBNU. Ya. Karena jelas-jelas bahwa keputusan rapat harian Suriah Tanfidiyah ini berangkat dari fenomena yang berkepanjangan di internal Idaroh Aliyah Jatman. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan berbagai dasar apapun ya di mata PBNU, bahwa muktamar versi Habib Lutfi yang akan diadakan Pekalongan itu tidak memiliki legal standing. Contoh, kalau toh dia harus merujuk pada hasil muktamar ke-12 di Pekalongan, maka otomatis ya, karena muktamar ke-12 itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Januari 2018, maka di tahun 2023 sudah berakhir masa kepengurusan Jatman. Atau kalau merujuk pada ketentuan AHU 00724, AHU itu keluar pada tanggal 17 Juli 2019, maka otomatis pada bulan Juli 2024 AHU-nya pun telah kedaluarsa. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan muktamar Jatman versi Habib Lutfi yang akan diadakan di Pekalongan tidak memiliki legal standing apapun. Apapun produk hukum dari muktamar versi Lutfi yang akan diadakan di bulan Desember di Pekalongan itu tidak memiliki legal standing apapun, ya. Oleh karenanya, perkumpulan atau pertemuan besok itu bisa dibatalkan demi hukum oleh aparat, ya. Karena apa dasar dia mengadakan pertemuan itu? Ya karena mengumpulkan orang itu harus punya dasar hukum yang kuat. Tidak bisa sembarang kita mengadakan sebuah pertemuan, apalagi ini atas nama organisasi yang namanya Jatman yang masih secara normatif di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ya. Sehingga saya punya keyakinan keras ya, kalau aparat pemerintah itu tegas dan tidak terpengaruh oleh kebesaran Pak Lutfi, ini mau tidak mau harus di stop. Ya ini ilegal, jadi harus dibatalkan oleh aparat karena dia tidak punya dasar hukum. Merujuk pada keputusan NU ya tidak bisa, merujuk pada AHU yang dia buat juga tidak bisa. Terus apa legal standing dia mengadakan perkumpulan itu? Ini. Maka bagi saya ini jelas sebuah perkumpulan yang tidak memiliki dasar hukum. Ini satu pelanggaran konstitusi, sehingga mau tidak mau aparat harus turun tangan untuk membubarkan pertemuan itu.